Oh ya, baik. Hari ini saya akan menyampaikan dua materi. Semoga Bapak dan Ibu juga masih semangat ya, karena masih pagi. Saya izin untuk share slide-nya dulu. Apakah terlihat jelas, Bapak dan Ibu semuanya? Sudah tidak terlihat jelas Terlihat, kalau terlihat, Dok. Lihat ya. Suara saya juga jelas ya? jelas, Bapak. Oh ya, baik. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya untuk pagi ini. Jadi kita akan langsung mulai. Untuk pagi ini sama-sama ya, Bapak Ibu sekalian, kita belajar tentang layanan kesehatan ramah remaja yang memang mungkin populasi remaja ini kan banyak ya, persentasenya itu termasuk yang banyak gitu. Kalau di seluruh dunia kira-kira remaja itu ada 20% populasinya dari total populasi dunia. Nah, tapi memang cenderungnya kita ya, kalau misalnya kan saya sebagai dokter spesialis anak nih, mungkin bertemu dengan orang tua, kalau anaknya masih balita gitu ya, mungkin kita cukup rajin tuh membawa anak ke fasilitas kesehatan. Tapi begitu anak sudah masuk usia sekolah ataupun remaja, kadang-kadang memang kita luput ya untuk memeriksakan anak, kecuali memang jika anaknya sedang sakit atau butuh rawat inap, baru kita periksakan begitu. Tapi secara umum memang untuk layanan kesehatan ramah remaja ini perlu kita tingkatkan lagi karena remaja adalah penerus generasi kita yang nanti akan menjadi orang dewasa yang bangun negara ini. Ya, kita mulai saja ya. Untuk definisi dari remaja sendiri, dari Indonesia itu sudah diatur di Permenkes nomor 25 tahun 2014. Remaja adalah kelompok usia 10 sampai dengan 18 tahun. Sementara itu sebenarnya memang ada beberapa beberapa definisi sih untuk remaja ini ya. Nah, dari WHO sendiri digolongkan itu kelompok usianya 10 sampai 19 tahun. Jadi secara umum kita mengambil patokan 10 sampai 18 atau 19 tahun. Karena di atas itu mungkin disebutnya sebagai young adults ataupun youth. Nah, untuk remaja sendiri ada tiga tahapan ini. Ada remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Untuk remaja awal itu dimulai dari usia 10 sampai dengan 13 tahun. Biasanya anak sudah lebih dekat dengan teman sebaya ya, nggak begitu mau diatur oleh orang tua. Kemudian lebih banyak memerhatikan keadaan tubuh dan berpikir abstrak. Nah, semakin meningkat usianya, tentunya nih masa-masa pubertas di remaja awal sudah terjadi. Dan pada saat remaja tengah, usianya sudah 14 sampai 16 tahun, anak mulai mencari identitas diri. Kemudian timbul keinginan untuk ya rasa cinta ya ataupun tertarik dengan lawan jenis dan bahkan bisa berhayal aktivitas seksual. Sementara itu untuk remaja akhir di usia 17 sampai 19 tahun atau bahkan beberapa menggolongkan sampai usia 21 tahun ya. Nah, itu sudah lebih ingin bebas lagi ya. Jadi ada pengungkapan kebebasan diri, lebih selektif mencari teman sebaya, kemudian sudah punya citra diri. Pubertas ini terjadi pada masa remaja, terutama remaja awal. Tetapi memang kalau kita mau melihat pubertas itu sebenarnya tidak hanya dimulai dari usia yang sudah remaja ya, jadi sebelumnya. Nah, mulainya adalah pada perempuan biasanya lebih cepat. Perempuan itu onsetnya mulai dari usia 8 tahun. Nah, kalau untuk laki-laki kira-kira di usia 9 tahun paling cepat dengan tanda pubertas awalnya untuk perempuan sudah mulai breast budding ya, mulai tumbuh payudara. Untuk laki-laki tanda pubertas awalnya adalah volume testisnya sudah mencapai kurang lebih volumenya itu lebih dari sama dengan 4 mililiter. Kemudian berlanjutlah sekuens dari pubertas ini. Untuk anak perempuan, pembesaran payudara diikuti pertumbuhan rambut kemaluan, hingga akhirnya menstruasi yang merupakan masa akhir dari pubertas. Untuk laki-laki, maka pembesaran testisnya akan semakin besar lagi volumenya ya, dan diikuti pertumbuhan rambut kemaluan. Dan pada masa pubertas ini tentunya, kalau kita biasanya dokter anak kan lebih, bukan lebih ya, tapi belakangan tuh sangat-sangat concern tentang 1.000 hari pertama kehidupan. Nah, di masa pubertas ini juga terdapat percepatan pertumbuhan yang maksimal juga ya. Jadi pada anak perempuan itu bisa 9 cm per tahun, anak laki-laki 10,3 cm per tahun. Dan durasi pubertasnya kira-kira kurang lebih dalam kurun waktu 3 tahun untuk masing-masing anak. Ya perempuan 2,4 tahun plus minus 1,1, laki-laki 3,2 tahun plus minus 1,8.
Dan memang terjadi perubahan organ tubuh ya pada pada remaja, pada anak ini ya. Jadi di sini kalau pada perempuan contohnya ya, semakin besar pertumbuhan payudaranya, juga rambut kemaluannya. Pada anak laki-laki, maka dia akan semakin besar volume testisnya, kemudian juga untuk rambut kemaluan dan rambut yang di badannya juga semakin tumbuh. Dan memang untuk mengukur volume testis ini kita jangan hanya menggunakan melihat secara manual ya, tapi kita gunakan alat yaitu orkidometer. Jadi kalau misalnya orang mengatakan bahwa mimpi basah adalah pasti tahap dari itu, ya memang kita lihat dimulainya dari pertambahan testis dulu gitu ya, pertambahan volume testisnya. Nah, tidak hanya perubahan fisik ya pada remaja, jadi memang remaja itu lebih kompleks lagi perubahan yang ada. Perubahan cepat baik pada fisik, kognitif, maupun psikososial. Sementara itu, secara umum masyarakat menganggap bahwa periode remaja adalah periode yang paling sehat dibandingkan usia lain. Padahal pada kondisinya yang sehat ya, kemudian rata-rata kan tumbuh tinggi gitu ya, badannya juga lebih besar. Ternyata tidak luput dari beragam masalah kesehatan yang meliputi masalah kesehatan fisik, reproduksi, mental emosional, psikososial, dan perilaku. Dan secara umum jika kita ingin membahas masalah kesehatan remaja, ini yang paling utamanya lah ya. Jadi yang pertama, jika kita bicara masalah kesehatan remaja, maka tidak luput dari masalah kecelakaan. Baik itu kecelakaan yang disengaja maupun tidak disengaja. Untuk kecelakaan yang tidak disengaja, umumnya ada kecelakaan lalu lintas. Tapi memang juga ada kecelakaan disengaja seperti tindakan bunuh diri ataupun kekerasan dan lain sebagainya. Dan kecelakaan adalah penyebab utama kematian pada remaja, baik itu kecelakaan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian masalah tenggelam, kekerasan pada anak dan remaja, dan juga mulai ada penggunaan zat terlarang ataupun alkohol ya. Zat terlarang termasuk di dalamnya ya selain narkoba, kemudian juga anak-anak itu yang pada saat usianya sudah remaja mulai merokok ya. Kemudian masalah kesehatan mental juga lebih muncul di usia remaja, baik itu depresi, ansietas, ataupun masalah lainnya. Penyakit menular juga tinggi di remaja. Bahkan tuberkulosis itu meningkat tuh pada usia yang pubertas itu mendorong untuk merupakan faktor risiko terjadinya tuberkulosis. Jadi kita jangan sampai nih anak kok kayaknya lama kurus gitu ya. Nggak mesti batuk-batuk darah ya kalau pada anak keluhannya kurus, kemudian tidak naik berat badannya dengan baik, anaknya cenderung lemas, mungkin segera diperiksakan apakah ada kontak positif dengan TB di sekitar rumahnya gitu ya. Penyakit menular ini banyak, tidak hanya tuberkulosis, tapi juga penyakit menular yang lainnya, termasuk penyakit menular seksual. Karena tidak kita pungkiri bahwa pada usia remaja sudah ada anak-anak yang aktif secara seksual. Kemudian kehamilan dan persalinan remaja yang mungkin nanti akan dibahas pada topik selanjutnya ya, lebih lengkap lagi oleh pembicara selanjutnya. Kemudian juga ada masalah lingkungan seperti polusi udara ya. Jadi di Indonesia sendiri, apalagi Jakarta, masalah lingkungan ini menjadi em, suatu hal yang perlu kita perhatikan sekali karena memang dengan adanya polusi udara yang tinggi, tentunya kesehatan masyarakat menjadi tidak baik. Bahkan infeksi saluran nafas yang berulang tentunya akan mengakibatkan efek jangka panjang pada anak maupun remaja. Dan yang terakhir, yang tentunya last but not least ya, mengenai triple burden malnutrition dan aktivitas fisik yang kurang. Jadi, pada remaja mengalami juga masalah triple burden malnutrition, yaitu masalah dari kurang gizi, kemudian obesitas, dan juga anemia, terutama anemia defisiensi besi. Dan karena sekarang kan kita sudah semakin penggunaan gawai ataupun gadget itu tidak bisa kita hindari ya, sehingga penggunaan gadget yang berlebihan, screen time yang berlebihan, juga mengakibatkan aktivitas fisik yang kurang pada remaja tersebut dan mendorong terjadinya pola hidup sedentary ataupun sedentary living. Nah, sebagai tenaga kesehatan, tentunya kita ingin menyediakan layanan kesehatan remaja yang berkualitas. Ini kita mengacu kepada standar dari WHO. Terdapat 8 standar untuk pelayanan kesehatan remaja yang berkualitas dari WHO yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, oh ya maaf, ini jadi secara umum ini algoritmanya ya. Kalau dari WHO mengharapkan, jadi sistem kesehatan itu memperhatikan kualitas dari
kepedulian terhadap pasien-pasiennya. Nah, untuk pasien remaja itu ada lingkupan penyediaan pelayanan dan juga em, pengalaman dalam peningkatan kepedulian terhadap pasien. Nah, jadi ada 8 poin yang nanti akan kita bahas dan ini diharapkan dapat mencapai pada setiap fasilitas kesehatan ya, sehingga praktiknya itu dapat melayani pada remaja dengan baik dan layanan kesehatan berfokus kepada kesehatan keluarga dan anak. Sehingga kita harapkan maka kualitas kesehatan akan semakin meningkat. Nah, standar yang pertama adalah mengenai evidence-based practices and management of illness. Jadi, diharapkan bahwa setiap anak menerima layanan kesehatan yang berdasarkan pada evidence-based dan juga manajemen penyakit yang sesuai dengan guideline, terutama guideline dari WHO. Karena sejauh ini mungkin kalau di Indonesia kita sudah tekankan juga layanan kesehatan memang menerapkan evidence-based care dan juga sesuai dengan guideline ataupun PPK dari rumah sakit setempat begitu ya. Jadi tidak ada layanan yang di luar standar begitu. Karena ini tidak hanya untuk remaja sebenarnya ya, tapi untuk lingkup seluruh layanan kesehatan baik itu anak, remaja maupun dewasa, tentunya kita harapkan bahwa standarnya itu ada standar yang terbaik dalam layanan. Kemudian standar yang kedua adalah Actionable Health Information Systems. Jadi diharapkan bahwa sistem informasi kesehatan itu kita memastikan bahwa pengumpulan, analisis maupun penggunaan data yang dilakukan kepada pasien-pasien anak maupun remaja dipastikan baik ya semuanya gitu. Apalagi untuk anak dan remaja ini yang kita juga harus perhatikan terkait dengan sistem informasi adalah terkait dengan keamanan di dunia maya. Karena anak adalah populasi di bawah umur ya, yang tentunya concernnya itu dari orang tua ataupun orang dewasa. Jadi kita perhatikan keamanan informasi pada si anak. Kemudian standar 3 adalah mengenai functioning referral systems. Jadi setiap anak dengan kondisi yang memang tidak dapat ditangani, anak dan remaja ya ditangani di fasilitas kesehatan setempat gitu ya. Jadi memang kita wajib merujuk ke tingkatan yang lebih sesuai. Dan tentunya diharapkan ada kontinuitas nih antara satu fasilitas kesehatan dengan fasilitas kesehatan yang lainnya, terutama yang pusat rujukan. Kemudian standar keempat adalah effective communication and meaningful participations. Jadi memang dalam berkomunikasi dengan anak, keluarga, apalagi remaja ya, tentunya membutuhkan komunikasi yang baik dari tenaga kesehatan untuk dapat merespons bagaimana kebutuhan maupun ya preferensi ataupun keinginan dari pasien tersebut sehingga kita dapat melayani pasien dengan dan pasien itu menjadi nyaman begitu ya. Jadi kita perhatikan komunikasi kita sebagai tenaga kesehatan terhadap pasien dan keluarga. Untuk standar 5 yaitu respect, protection, and fulfillment of children's right. Jadi memang setiap anak mempunyai hak, ya hak anak tuh bahkan sudah ada ya rinciannya ya. Jadi setiap anak memiliki hak yang mesti kita perhatikan, kemudian lindungi dan kita penuhi sepanjang waktu, tentunya dengan kita tidak melakukan diskriminasi terhadap tiap anak. Nah, standar yang keenam adalah educational, emotional, and psychological support. Jadi, tentunya pada pasien anak maupun remaja, biasanya mereka akan ditemani oleh keluarganya ataupun orang tua. Jadi, pada saat kita melayani pasien anak dan remaja, maka sediakanlah waktu untuk mengedukasi, memberikan dukungan emosional dan dukungan psikososial terhadap mereka dan juga tentunya dengan kondisi kesehatan mereka ya. Jadi dengan itu maka kepercayaan dari pasien anak remaja dan juga keluarganya terhadap tenaga kesehatan akan meningkat. Dan sebagai tenaga kesehatan, kita diharapkan dapat kompeten, termotivasi, dan juga menerapkan empati kepada pasien-pasien kita, termasuk pasien anak dan remaja. Karena kita adalah tenaga medis yang memang menyediakan layanan dan juga pemeriksaan kepada para pasien anak dan remaja tersebut ya. Jadi kita harap untuk lebih empati dalam memberikan layanan kepada para pasien anak dan remaja.
Dan tentunya karena ini kita membicarakan tentang anak dan remaja, memang fasilitas kesehatannya diharapkan juga mendukung untuk anak dan remaja tersebut. Misalnya saja contohnya aja ya, dari segi lingkungan fisik fasilitas kesehatannya saja nih. Misalnya ya untuk masalah air, sanitasi, kemudian masalah manajemen limbah, energi supply, kemudian obat-obatan, supply dari alat-alat kesehatan maupun barang-barang penunjang yang lainnya yang untuk dalam pemeriksaan kesehatan anak tersebut memang diusahakan untuk mendukung layanan bagi anak dan remaja begitu ya. Jadi mungkin kalau pada memang tidak mesti sih untuk yang apakah ruangannya mesti bergambar-gambar, Dok, tidak seperti itu sebenarnya, tapi kita pastikan bahwa keamanan maupun fasilitas yang ada itu mendukung untuk memberikan layanan kepada anak dan remaja. Dan ini mungkin yang menjadi highlight utama bahwa berinteraksi dengan pasien remaja ini sedikit berbeda ya tentunya dengan populasi yang lain. Karena tadi ya remaja mengalami perubahan fisik, perubahan hormonal, kemudian perubahan dari perilaku maupun psikososial gitu ya. Yang perubahan terjadi secara cepat dari masa pubertas tersebut sampai dengan yaitu menjelang dia dewasa. Jadi saat berinteraksi dengan pasien remaja, maka kita em, mesti menyediakan waktu yang lebih baik dan juga persyaratan berikut ini kita usahakan untuk terpenuhi begitu ya. Yang pertama adalah kita sediakan ruangan dengan suasana yang nyaman di ruang praktik ataupun di ruang poliklinik dari klinik maupun rumah sakit ya. Kemudian kita perkenalkan diri kepada remaja tersebut dan kita jelaskan bahwa di sini kita sebagai tenaga kesehatan hadir untuk membantunya dan kita menjamin bahwa privasinya dijaga ya, dan juga kerahasiaan medis. Karena kan tidak semua remaja mungkin hanya datang dengan batuk pilek, ada yang datang dengan masalah misalnya kehamilan, begitu ya. Tentunya kan tidak mau ya dia diumbar sembarangan gitu rahasia medisnya. Kemudian sebagai tenaga kesehatan kita menjadi pendengar yang baik bagi remaja tersebut dan kita tidak perlu berperilaku menyerupai remaja ya, karena kan kita adalah orang dewasa gitu ya. Jadi tidak perlu saya kan praktiknya ini lebih banyak sekarang pasien remaja nih. Ya udah saya berusaha deh bergaya seperti artis K-pop gitu ya. Ya tidak mesti seperti itu sebenarnya. Jadi kita tidak perlu berperilaku menyerupai remaja, tetapi kita dapat tadi ya menjadi orang yang dipercaya dan menjadi pendengar yang baik bagi pasien remaja tersebut. Dan jika kita berbicara dengan remaja, maka lebih baik dimulai dengan membahas masalah-masalah yang tidak berbahaya dan kurang sensitif. Jadi, jika kita ingin masuk ke topik yang sensitif, mungkin nanti ya. Jadi di awal kita usahakan untuk dapat membina rapor terlebih dahulu dengan para remaja tersebut, sehingga pada saat berkomunikasi, maka mereka itu tidak langsung menolak kita, begitu ya. Dan usahakan menggunakan pertanyaan terbuka. Kemudian kita dapat menggunakan orang ketiga ataupun pertanyaan tidak langsung. Misalnya nih kita ingin menanyakan apakah remaja tersebut merokok. Mungkin kita akan tanyakan apakah di sekolah kamu gitu ya banyak teman-teman yang merokok. Nah, jadi kita tanyakan secara tidak langsung begitu. Kemudian sebagai tenaga kesehatan kita mesti ya wajib mengurangi stigma terhadap remaja. Apalagi sekarang kan eranya ya orang membahas mengenai gen milenial, gen Z, gen alpha gitu ya. Kemudian masing-masing generasi ini sudah ada stigmanya begitu. Apalagi jika kita melihat pasien remaja ini juga kok kayaknya nggak genah gitu ya. Kemudian kita memberikan stigma pada pasien. Jadi sebaiknya sebagai tenaga kesehatan kita bersikap profesional dan tidak menstigma pasien kita. Dan jika kita melakukan konseling pada remaja, maka kita dapat menggunakan poin ini ya, yaitu GATHER. GATHER. Jadi yang pertama ada greet, yaitu memberikan salam pada remaja. Kemudian ask, tanyakan kondisi remaja tersebut. Tell, uraikan ya, berikan penjelasan yang baik pada remaja tersebut. Help, bantu ya. Jadi kita kan tadi poinnya adalah kita berusaha membantu apa kondisi ataupun permasalahan yang akan mereka konsultasikan kepada kita. Explain ya, jelaskan dengan baik dari hasil konselingnya, ataupun jika memang ada masalah sakit, ya kita tidak hanya jelaskan penyakitnya kepada orang tua, kita jelaskan dengan bahasa yang mudah juga kepada remaja tersebut. Dan yang terakhir adalah return visit or refer. Jadi tentunya untuk menangani
masalah pada remaja biasanya tidak cukup hanya satu kali saja, jadi kita harapkan pasien untuk kontrol kembali ya, ataupun return visit. Nah, jika memang kita sebagai saya misalnya sebagai dokter spesialis anak ataupun Bapak dan Ibu sekalian ada yang dokter umum, ada yang dokter spesialis yang lainnya, misalnya ternyata berhadapan dengan pasien remaja dan membutuhkan untuk merujuk pasien, maka silakan rujuk kepada pihak yang lebih ahli ya. Jika memang ada masalah tertentu yang misalnya kita bertemu ya di poliklinik dengan remaja yang punya kebiasaan untuk menyakiti diri gitu ya. Misalnya dia kebiasaan menyayat diri, menyayat badannya begitu ya. Nah, tentunya kita melakukan rujukan kepada psikiater. Contohnya seperti itu. Dan untuk screening pada remaja, kalau kami dari dokter anak itu ada screening HEDS ya. Jadi ini Home, Education and Employment, Eating, Activities, Drugs, Sexuality, Suicide, Depression, and Safety. Nah, untuk kuesioner screening HEDS ini dapat dilakukan oleh dokter spesialis anak kepada para pasien remaja jika memang kita temukan ada masalah yang memang butuh untuk dievaluasi lebih lanjut. Ya, ya, terima kasih banyak para dokter, tenaga kesehatan, Bapak dan Ibu sekalian. Demikian untuk topik presentasi yang pertama.